Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah perkara yang sangat agung dalam agama Islam. Kita senang berdoa dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun merasa bahagia apabila ada orang yang mendoakan kita dan orang tersebut kita perkirakan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tua kita, guru kita, atau siapapun dari kalangan orang-orang yang baik yang kemungkinan besar doanya dikabulkan oleh Allah, maka kita sangat senang ketika kita didoakan olehnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu para sahabat Nabi sangat senang bahagia ketika dipersilahkan oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu, maka mereka menjadikan kesempatan itu untuk minta didoakan oleh Rasulullah kepada Allah untuk mereka, karena mereka tahu bahwa doanya Nabi Muhammad SAW mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW telah meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang telah lalu. Maka apakah ada makhluk Allah sekarang ini yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain para nabi dan rasul? Maka jawabannya ada. Mereka adalah para malaikat yang memang kondisi mereka, kedudukan mereka didekatkan oleh Allah kepadanya. Doa mereka para malaikat ini akan dikabulkan oleh Allah karena mereka disebutkan oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan mereka pun ketika beribadah disebutkan dalam Al-Quran la yas'amun, mereka pun juga tidak pernah mengalami rasa bosan, terus menerus beribadah. Oleh karena itu doanya para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mendapatkan doanya para malaikat? Atau dalam kata lain, bagaimana amalan apa yang bisa kita lakukan sehingga kita didoakan oleh para malaikat dan doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka amalan yang pertama, seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwa duduk di masjid dalam keadaan memiliki wudu dalam rangka menunggu salat akan ditegakkan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna ahadakum ma qa'ada yantadhirus salata fahuwa fis salati ma lam yuhdits tad'ul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang hamba di antara kalian duduk di masjid, maka dia sama dengan sedang salat selagi dia tidak hadas atau tetap terjaga wudunya. Malaikat selalu mendoakannya dengan doa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Doa malaikat tersebut kepadanya yaitu, ya Allah,
ampunilah ia dan rahmatilah ia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, duduk kita di masjid sekarang ini untuk melaksanakan sholat Jumat, menunggu ditegakkannya sholat Jumat, maka faedahnya luar biasa. Yang pertama, kita duduk selagi kita menjaga agar kita tidak batal wudhu kita, maka kita terus didoakan oleh para malaikat dengan doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dilimpahkan rahmatnya Allah kepada kita. Lalu yang kedua, kita ketika di masjid menunggu sholat ditegakkan, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang sholat meskipun kita tidak sedang melakukan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan agar kita didoakan malaikat dan doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala Rasulillah salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa bersalawat atas Rasulullah satu kali salawat saja, niscaya Allah dan para malaikatnya yang berjumlah, niscaya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada hamba tersebut sebanyak 70 kali salawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka sebelum dia mendapatkan ganjaran di akhirat kelak, maka ganjaran yang disegerakan oleh Allah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya, artinya Allah Subhanahu wa taala memujinya dan meridhoinya, dan konsekuensinya kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dimasukkan ke dalam surga, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kalau kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat pun bersalawat kepada kita. Artinya para malaikat mendoakan doa-doa yang baik buat kita yang telah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, malaikat mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita, dan malaikat berdoa agar dicurahkan rahmatnya Allah kepada kita yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu amal yang ketiga, yaitu mendoakan saudara sesama muslim sementara saudara kita tidak mengetahui doa tersebut. Inilah yang dikenal dengan istilah ad-du'a'u li akhihil muslimi bi dhahril ghaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bil khair qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin, akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang Islam kepada saudaranya muslim tatkala saudaranya ini tidak berada di tempat tersebut, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisinya ada malaikat yang ditugasi untuk mengucapkan amin setiap kali seorang muslim itu mendoakan saudaranya muslim yang lainnya. Maka kemudian malaikat pun mengatakan walaka bimithlin, engkau pun, yaitu yang mendoakan saudaranya tadi, mendapatkan apa yang engkau minta sama dengan yang engkau minta untuk saudaramu. Penjelasannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengingat ada seorang teman, mungkin tidak di tempat ini, di luar kota. Kita berhubungan baik dengan dia, lalu kemudian kita ingat keutamaan mendoakan sesama muslim yang tidak di tempat kita. Lalu kita mendoakan, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, masukkan surga dia. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Ya Allah, berkailah hidupnya. Maka Allah mengutus para malaikat untuk mengamini doa tersebut. Tidak cukup demikian, malaikat pun mendoakan yang sama dengan apa yang kita ucapkan. Malaikat mengatakan, kamu juga akan mendapatkan sama dengan apa yang kau ucapkan kepada saudaramu tadi. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan doanya para malaikat yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap jangan sampai kita menyia-nyiakan satu kesempatan pun. Kalau ada kesempatan kita berdoa atau melakukan suatu amalan ini, lalu kemudian Allah mentakdirkan malaikat mendoakan kebaikan buat kita. Amalan yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu sedekah di pagi hari. Maka kalau kita sedekah di pagi hari, malaikat akan mendoakan dengan doa yang dikenal, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illal malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Akhrajal Bukhari. Rasulullah bersabda, setiap hari pada waktu pagi para hamba itu, yaitu dua malaikat pasti turun kepada para hamba ini. Satu malaikat berdoa, ya Allah, berikan ganti yang melimpah kepada orang-orang yang berinfak. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, hancurkanlah yaitu apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang yang pelit atau kikir. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setiap hari di pagi hari dua malaikat akan mendoakan orang-orang yang berinfak dengan doa yang luar biasa, ya Allah, berikan ganti yang tak terbatas, penuh dengan berkah bagi orang-orang yang menginfakkan apa yang ia milikinya. Sebaliknya, doa keburukan bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, yang tidak mau menginfakkan sebagian hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu amalan yang dapat amalan yang akhirnya akibatnya adalah para malaikat mendoakan kita, dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin ada akhahu illa bata'athallahu lahu sab'ina malakan yusalluna alaihi min ay sa'atin nahar hatta yumsiya wa min ay sa'atil laili hatta yusbiha. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka pasti Allah mengutus 70 malaikat yang mana mereka selalu mendoakan kebaikan kepada orang yang sedang menjenguk saudaranya yang sakit tadi, baik waktunya yaitu siang ataupun malam, kapanpun waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya mendoakan kebaikan kepada orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu yang berikutnya juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-muallimu linnasil khaira. Siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan kebaikan ini tidak terbatas, baik kebaikan itu dunia maupun akhirat, baik itu kebaikan yang sekecil apapun, apalagi yang sangat besar. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk semua atau semua penduduk langit dan semua penduduk bumi sampai semut yaitu di liangnya, dan juga ikan yang ada di lautan, sungguh mereka semua mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan beberapa amalan ini yang kalau kita lihat semuanya mudah, ringan, tapi luar biasa akibatnya, akan didoakan oleh para malaikat, yang mana doa mereka adalah doa yang selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk Allah yang terus-menerus menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.